Selamat datang di New Perspective. Selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga ada Pak Muh. Tempat dan waktu saya persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tempel dulu biar lebih rileks ya. Mari kita perpanjang sedikit isu pertemuan di perempatan tadi ke pertigaan atau proliman dalam bahasa Jawa itu ya. Karena ini kan multi komponen, nanti dalam beberapa istilah yang telah saya ringkaskan dalam PPT itu ada sejumlah kata itu memang dengan tingkat kehati-hatian dalam bentuk Ibu, mungkin begitu nggih. Karena untuk membantu kita semua anak-anak didik di sini, anak-anak prodi sosiologi dan beberapa tamu yang saya sudah pernah berinteraksi dan sebelumnya di International Community Development Seminar dan juga seminar SDGs kemarin, saya mengetahui beberapa wajah-wajah dari kalian, wajah ya gitu ya, lebih akrab gitu, untuk memberikan panduan. Karena memang buku ini ditulis dalam bahasa Inggris yang baik, sebuah monograf sebenarnya bentuknya, yaitu NAPI, kumpulan kolase dari paper-paper beliau yang duduk di sebelah tiang nike untuk memberkati kita semua di sini, dan diberi sebuah pengantar dan 2 lembar konklusi kesimpulan di belakang gitu. Ya, oke. Tugas saya adalah memberikan book review. Jadi saya akan memenuhi kaidah-kaidah yang dalam situasi talk show seperti ini kan lebih mudah saya rilekskan saja untuk hal-hal teknis seperti introduksi ataupun outlines nanti bisa saya percepat. Tapi untuk highlight dan diskusi mengenai poin-poin yang bagus dan poin-poin untuk kita pelajari bareng untuk perbaikan, saya bisa untuk lebih speednya lebih dikurangi pelan-pelan supaya lebih jelas. Buku ini saya promokan, Bu, buku bagus ya, buku Bu Erni Budiwanti yang berjudul resmi yang bacakan, When Local Meets Global, Religious Rituals and Contestation. Ada sedikit istilah yang kita diskusikan nanti di belakang bagian linguistik. Itu adalah kontribusi dalam pandangan tiang ketika tugas disuruh nih Pak Hamdi tolong baca dan berikan kajian gitu. Ini kontribusi yang penting sekali untuk kajian etnisitas ya, bagaimana sebuah suku dan identitas itu menjadi modal. Kalau dalam perspektif disiplin ilmu saya pengembangan masyarakat, ini adalah participatory development. Orang-orang yang mendapatkan proyek pembangunan namun memiliki giroh untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif. Ini adalah mereka-mereka yang secara psikologis itu sadar atas identitas kesukuannya. Dan buku ini menjadi kontribusi, menyumbang untuk peran itu. Dan juga area studies, studi kewilayahan. Mengapa studi kewilayahan penting? Saya ungkap karena juga kajian-kajian tentang Nusa Tenggara dalam konteks Bali, NTB, dan NTT itu masih dianggap periferi, masih dianggap pinggir. Namun kita menyadari dalam kajian Great Tradition dan Little Tradition bahwa yang tengah itu tidak mungkin berada di tengah kalau yang pinggir tidak pernah diungkapkan begitu. Sehingga menjadi penting. Dan buku Bu Erni dalam bentuk monograf ini merupakan karya yang berkontribusi signifikan. Lalu isi dari monograf ini sebenarnya menawarkan kepada kita sebuah atmosfer, suasana yang lebih bernuansa, yang lebih utuh. Ya, mengenai apa? Interaksi-interaksi baik itu intra agama yang beliau itu contohkan lewat Jamaah Ahmadiyah yang punya tafsir beda dengan Islam, dan juga mengenai interaksi antar agama dalam konteks Bali, Lombok, dan Muslim Sasak. Nah, mengenai outlines, marilah kita bahas cepat. Juga Pak Ros tadi sudah membahasnya. Ada 6 bab, didahului oleh beberapa lembar introduksi, pengantar, yang menerangkan bagaimana keterkaitan antar bab itu dibedah dalam monograf ini, serta 2 lembar konklusi.
Bab 1 menerangkan mengenai periode Islam, penyebaran Islam awal dengan datangnya wali dari Jawa dan proses masuknya Islam sampai inland, ya, bagian pedalaman Lombok. Bab 2 menerangkan mengenai perpaduan antara Islam dan kepercayaan-kepercayaan lokal yang diwakili lewat studi kasus pada kondisi Muslim Sasak di Lombok Utara untuk konteks perayaan Maulud. Bab 3 mengenai upaya-upaya dakwah para tuan guru dan santri-santrinya beserta abiturennya, ya, beserta lulusan-lulusannya untuk dalam tanda petik memurni ajaran Islam. Bab 4 mengenai hubungan antara dua kelompok agama Bali Lombok. Maksud saya Bali Lombok adalah Balom, itu adalah Bali yang tinggal di Lombok gitu, karena mereka mempunyai ciri yang distintif terhadap Bali di Bali, dan Sasak dalam konteks Pujawali dan Perang Topat. Lalu kemudian yang dua bab terakhir berbicara mengenai penguatan dua kelompok yang memiliki identitas yang distintif, mempunyai marker penanda yang berbeda dalam studi kasus Ogoh-Ogoh, serta terakhir adalah intoleransi dan persekusi yang terjadi dalam konteks Jamaah Ahmadiyah. Nah, keenam bab tadi itu dibungkus dalam 2 lembar kesimpulan yang Ibu Erni membawakan 2 titik berat tema monograf itu. Monograf loh ya, bukan lagunya Kak Tulus atau apa itu? Monokrom, oke ya. Monograf itu kolase, ya. Kolase dari paper-paper beliau, salah satu dimuat di Heritage, saya melihat itu Ibu, ya. Dan diberi sebuah pengantar dan konklusi, sehingga menjadi sebuah bentuk buku yang saling terkait temanya. 2 highlightnya, 2 titik beratnya itu ada, saya bisa cermati ada 2. Yang pertama adalah beliau, Bu Erni, lewat monograf ini mendukung asumsinya mahar di tahun 2003. Ini adalah potensi besar untuk melihat interaksi manusia dalam lingkungannya, dan ini penting untuk anak-anak sosiologi, pengembangan masyarakat, komunikasi pembangunan gitu, karena agama dalam konteks ini berarti tidak bisa lepas dari komponen kehidupan manusia lain seperti politik, mengenai power, ekonomi, dalam konteks penelitian Karitel yang seperti contoh kalau kemalik-kemalik itu ditinggal, maka mata air itu akan dikuasai oleh salah satu pemeluk agama saja, dan konteks ekonomi untuk pengairan sawah itu menjadi tidak berdaya. Itu contohnya dalam konteks ekonomi, bagaimana agama menjadi terkait dengan ekonomi. Mahar bilang bahwa human existence is embedded in space and time. Artinya apa? Keberadaan umat manusia itu selalu erat terkait dalam kajian waktu dan tempat. Itu 2 komponen yang tidak bisa ditinggalkan ketika mempelajari perilaku manusia. Dan ini juga kenapa itu sosiologi menjadi lebih luas daripada psikologi, karena dia mengintegrasikan komponen-komponen waktu dan tempat. Sehingga simbol-simbol yang muncul dalam pertukaran-pertukaran interaksi budaya tadi menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam kondisi kita hidup gitu. Nah, selain mendukung teorinya Maher, Ibu Erni juga membawa satu tesis argumen, ya, satu pendapat bahwa melalui etnografi yang memang berat pada Jamaah Ahmadiyah dan relasi Bali Lombok Sasak, maka Bu Erni, sepaham saya membaca itu berkali-kali, ya, itu mengemukakan di halaman 8 Romawi itu bilang bahwa menimbang konteks-konteks yang telah saya lakukan dalam penelitian ini, maka mutual tolerance, ya, toleransi yang 2 arah itu lebih mudah dibangun untuk interaksi antar agama daripada interaksi intraagama. Itu beliau menyatakan begitu dalam halaman 8 yang nanti akan saya diskusikan lebih lanjut. Oke? Oke. Sebentar, saya bukakan contekannya lebih lanjut, ya. Oke, evaluasi. Tahapan berikutnya setelah memberikan introduksi, outlines, lalu kemudian highlightnya, kemudian saya ingin memberikan sedikit evaluasi dalam bentuk diskusi, ya. Diskusi-diskusi ini saya bentuk dalam 2. Yang pertama adalah pujian-pujian tiang terhadap poin-poin bagus yang saya utamakan, saya bahasakan di situ pieces, ya, ciuman untuk itu, supaya hubungan baik gitu, nggih, oke. Tetapi nanti juga ada poin-poin yang saya ingin mendiskusikan itu dalam bentuk kicks, ya, yang bentuk tendangan-tendangan akademik
supaya buku ini mempunyai beberapa poin perbaikan. Ada 3 saya pikir. Thesis yang pertama adalah kalau dari perspektif disiplin pengembangan masyarakat, buku ini mendorong untuk terjadinya participatory development. Saya tadi sudah sempat sekilas mengingat bahwa kalau orang-orang yang sadar atas kebutuhannya mencari solusi lokal atas masalah-masalah yang terjadi di daerah kita sendiri, maka akan ada kecenderungan proses-proses pembangunan itu akan lebih berkelanjutan. Dan dalam konteks ini kesadaran identitas serta memori kolektif suku Sasak dan saya sebagai warga NTB suku Jawa gitu akan diikat oleh satu kesatuan identitas Sasak. Ya, itu pujian saya pertama. Lalu pujian saya kedua adalah artinya si pengarang Ibu Erni juga mengkonekkan kenyataan-kenyataan lokal itu pada kejadian-kejadian yang lebih global. Implikasinya apa? Bahwa melalui studi etnisitas, sistem-sistem sosial yang lebih luas, relasi kekuasaan, eksklusivisme maupun inklusivisme, serta kesetaraan sosial itu menjadi diakui sebagai komponen-komponen yang tidak boleh lepas dari kajian keagamaan. Jadi agama ansih ulumuddin itu harus diperluas dalam komponen-komponen yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini saya ingin sedikit memperpanjang diskusi dari pesan yang Tuan Guru kita memberitahu tadi bahwa ambivalensi yang terjadi dalam praktik keagamaan itu ya harus diimbangi dengan syiar bahwa sebenarnya agama itu kan tujuannya baik, itu iya, tetapi juga praktik-praktik yang terjadi saat ini. Kalau dari pertama kali Tiang datang ke sini tahun 2002, 5 Juli, sisa-sisa pembakaran dari kejadian 17/1/2000, lalu diikuti kejadian tahun 2016, didahului oleh kekerasan isu penculikan anak di tahun 2010, itu memberikan sebuah pola yang bilang bahwa ini konsisten dan itu dormant, Bu. Ya, tidur tetapi kita mempunyai pola yang konsisten untuk minta maaf, agak akrab dengan kekerasan. Kalau Tiang bilang, dan itu perlu kita akui, ya, tapi sehingga kita sadar dan kita mencari upaya-upaya untuk pesan-pesan lembut, pesan-pesan baik. Itu maksud Tiang. Oke, itu. Jadi yang dimaksud beliau tadi, Tiang memaknai sebagai agama secara girohnya memang untuk perdamaian, tapi dalam praktiknya ada kesenjangan. Bahwa dari tahun 2000, 2006 di Dasan Gerie, 2010 di Kute isu penculikan anak, ya, belum juga minta maaf yang 5 kilo cuma dari pemerintah daerah dalam konteks tanggung jawab negara. Alat untuk pemerintah untuk tanggung jawab negara itu kan pemerintah, itu hanya 5 kilo di Karanggenteng. Kan juga pola-pola itu menceritakan bahwa kita, termasuk saya karena KTP saya NTB, ya, itu adalah masyarakat yang agak akrab dengan kekerasan, sehingga perlu kita sadari bareng. Konteksnya apa, Pak? Ya, kalau dalam konteks bisnis pariwisata itu sangat berbahaya. Kenapa? Prone. Itu bisnis yang sangat vulnerable. Sekali kita digoyang dengan isu tidak aman, orang tidak akan mau datang. Seberapa bagus dan rayanya event yang kita punya di Mandalika. Itu kaitannya kemudian, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Pujian Tiang yang ketiga adalah pendekatan yang holistik, yang utuh tadi itu mengintegrasikan secara lokal, ya, ritual-ritual yang dilakukan secara lokal dengan analisis institusi dan kebijakan sosial. Ini adalah potensi yang besar bagi kita masyarakat NTB untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Saya berbicara dalam konteks disiplin ilmu saya. Gitu ya. Oke, jadi ada 3 pujian saya. Semoga diterima Ibu bunga mawarnya, ya, kisesnya. Oke. Marilah kita berlanjut pada kicksnya ini. Poin-poin untuk kita perbaiki yang mungkin saya salah sebagai pembaca, dan justru itu kan karena ada beliau di sini harus kita utarakan bareng dalam bentuk diskusi akademik, ya. Oke. Diskusi saya pertama adalah kalau saya bandingkan argumen beliau di halaman 8 tadi, bahwa thesis argumennya kan bilang, kembali saya ungkapkan, bahwa relasi yang 2 arah
mutual disebut ya, saling menguntungkan, maksudnya mutual itu. Antara lintas agama itu lebih mudah dibangun daripada intra agama gitu. Nah, saya agak sedikit meragukan ini Ibu, dalam konteks bahwa ada pengalaman-pengalaman kita sebagai masyarakat NTB, kalau dalam konteks non-Hindu dan Islam itu agak sensitif. Seperti contoh, kajian Favor 2019 dan Mokhtar serta Jihad di 2019 mengingatkan kita atas sensitivitas interfaith, ya, agak sensi antar agama ketika manajemen bantuan gempa itu terjadi. Kan ada ritual yang pada waktu itu yang terjadinya adalah dalam wawancara kami permainan untuk trauma healing kepada anak-anak namun dengan memakai media air. Namun itu agak ada kecurigaan bahwa itu sensitif, mensiarkan agama lain tertentu gitu, ya. Hal yang sama juga berlaku pada Hemveter Ibu. Di tahun 2004 ketika berkehendak untuk membangun sebuah asrama bagi Yayasan Peduli Anak di Lingsar, itu seluas berapa hektar itu, saya harus tahu kuantitas hektarnya, itu mengalami penolakan karena dianggap beliau itu menyebarkan agama Kristiani. Jadi tesis tadi itu bisa mungkin benar dalam konteks karena ini yang memang kemudian harus menurut Tiang sebaiknya Ibu masukkan, yaitu apa? Karena interaksi Hindu Bali di Lombok dan Sasak Muslim itu telah berlangsung berabad-abad. Bahkan jauh sebelum abad 18 kalau kita mengacu pada penelitiannya Vickers, lalu Ibu juga sendiri, lalu Harness, ya, itu jauh terjadi interaksi sebelum migrasi formal pendudukan Lombok Barat dan Mataram. Itu jauh terjadi interaksi dalam bentuk dagang, perdagangan beras, pertukaran budak, serta migrasi dua arah itu jauh terjadi, kemungkinan abad 16 sudah terjadi. Sehingga saling memahaminya itu sudah beratus-ratus tahun. Jauh lebih tua sehingga orang lebih saling memahami dan saling jot. Kita mempunyai ritual yang sama itu. Tidak seperti agama lain yang datang lebih belakangan, sehingga lebih sensitif. Gitu. Kalau itu bisa dimasukkan, karenanya diskusi konten berikutnya adalah saya tuliskan di sini, it might need an introductory chapter yang bisa berupa chapter 1 sebelum paper yang Pelungguh sudah dimuat itu menjadi paper 2 gitu. Paper 1 berisi pengantar yang berfokus pada dua komponen. Komponen pertamanya adalah pada short definition on what global and local are. Definisi global dan lokal itu apa di situ? Globalism, globalization, itu sehingga orang mempunyai definisi yang sama, grounding, pijakan yang sama sebelum membaca paper-paper yang dikolase dalam monograf ini. Itu maksud Tiang, sehingga pemahaman yang sama ini akan memudahkan untuk memahami keterangan yang lebih in-depth, lebih dalam, bahwa interaksi Bali Lombok dan Sasak itu jauh lebih kompleks memang. Dan telah terjadi pada abad 16 sebelum migrasi Bali Lombok ke Lombok Barat di abad 18. Nah, dua pointers tadi, definisi pada global dan lokal itu apa? Lalu kemudian deskripsi yang lebih mendalam bahwa thesis argument hubungan antar agama itu bisa lebih luas dan saling menguntungkan dalam konteks Bali Lombok dan Sasak Muslim karena interaksi yang telah terjadi beratus-ratus tahun. Itu akan bisa memberikan para pembaca, terutama mereka yang tidak mempunyai konteks sosiologi Nusa Tenggara Barat, nuans atmosfer yang lebih luas, sehingga memahami kenapa kalau dalam agama X menjadi lebih sensitif, dengan agama Y menjadi bisa lebih accommodating. Begitu. Maksud Tiang begitu. Ya? Oke. Itu dua poin diskusi dari Tiang mengenai konten.
terakhir, karena saya tahu Anda sudah bosan dengan saya, dan 20 menit ini kan semakin dekat ya, waktu saya kan 20 menit ini. Ada beberapa poin-poin linguistik Ibu di yang tiang baca terhadap buku Pelunggu. Yang pertama adalah mengenai judul itu, Pak. Monograf ini bagus tapi sedikit diganggu ya, didistraksi kualitasnya oleh pertama judul. Saya pikir editornya itu memiliki sedikit kesulitan mengenai konsep word class. Bagaimana adjektif dan nouns itu. Contoh adalah, bolehkah yang mendapatkan begini sebentar? Tapi, oh di sini sudah benar ya. Di sini sudah benar, yaitu noun, noun dan noun, begitu kan? Yang saya dapat itu masih adjektif, religious dengan ejaan yang keliru, gitu. Lalu kemudian ritual dan and contestation, begitu. Tetapi juga dalam, saya bukan native speaker of English, tetapi saya punya kualifikasi untuk itu. Setahu saya ketika noun di sini maka dia harus plural, Bu. Religions, rituals, and contestation memang uncountable noun, tidak bisa dihitung sehingga tetap contestation. Gitu. Itu pertama mengenai judul. Lalu yang kedua adalah karena di sini sudah diperbaiki menjadi religion, maka the word religious di situ keliru ketik. Itulah kenapa tadi di lembar pertama ketika memberikan komen introduksi saya bilang sick, bahwa secara asal memang ditulis keliru begitu. Lalu komentar linguistik saya yang kedua adalah koneksi antar chapter itu, Bu, karena saya memahami bahwa ini kan paper-paper yang dikolase menjadi monograf. Nah, saya pernah mempunyai academic advisor Zheng Daoye, Bu, yang memberikan saran bagus bagaimana rantai antar bab itu bisa lebih luas. Itu gini, Bu, dia bilang gini, praktik monograf itu praktik yang umum dalam dunia akademik, dan dalam konteks ini Ibu Erni Budiwanti itu melakukan hal yang benar. Tetapi karena bentuknya semula itu kan bentuknya semula itu kan akademik artikel di jurnal-jurnal yang lepas, satu gitu, karena ada satu kesatuan tema terkait dengan studi ini dijadikan satu, diberi introduksi dan diakhiri dengan konklusi. Nah, dalam PhD di luar negeri itu juga hal yang lazim, namanya PhD by publication, itu memungkinkan, ya. Seperti beberapa universitas menerima, seperti University of Adelaide itu menerima. Nah, saran Zheng Dao itu begini, jangan tempel langsung papermu, tapi di akhir paragraf itu beri 1 atau 2 kalimat yang memperkenalkan chapter berikutnya itu, begitu maksudnya. Jadi ada sebuah kalimat di akhir, memang berarti perlu editing sedikit, Bu, nanti, dan itu terkait manajemen waktu. Saya memahami sentimen setiap orang, terutama mahasiswa, adalah kita tidak punya waktu, kan begitu kan ya. Nah, tapi buku yang bagus ini menurut Tiang dalam konteks linguistik adalah kalau ada 1 atau 2 kalimat pengantar untuk mengantar chapter berikutnya, itu akan menjadi lebih luas perpindahannya, isu koherensi gitu. Lalu yang terakhir adalah pada posisi plate dan labels itu saya lihat belum begitu konsisten, Ibu, karena ada yang di tengah dengan tulisan plate, ada juga yang di belakang tanpa tulisan plate begitu. Kalau itu bisa diseragamkan, saya pikir itu jauh lebih jos dan tidak ngos gitu ya, bagi revisi edisi berikutnya gitu ya. Oke. Pendek Tiang 20 menit begitu, nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.